Jadi kita sama-sama sudah merasakan kasih sayang Allah. Nah sekarang mah ya, perasaan tentang kasih sayang Allah itu harus kita pelihara. Bagaimana cara memeliharanya gitu ya. Ini saya ingin sharing aja. Tadi kan ayat Al-Quran diturunkan di bulan Sya'ban, terus ada perbedaan antara saum sama asyam. Kenapa di ayatnya itu kutiba alaikumus syiyam gitu ya, tidak kutiba alaikumus saum gitu di ininya. Kenapa gitu di asyam itu lebih utama. Kalau saum Bunda tahu Bunda Maryam, Siti Maryam ya. Nah, Siti Maryam itu saat Allah berikan titipan seorang anak yang luar biasa gitu dan menjadi nabi, rasul gitu. Beliau itu kan tidak pernah disentuh laki-laki, tapi bisa mempunyai anaknya, melahirkan. Itu mah wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mah maha berkehendak atas segala sesuatu. Itu mah jangankan yang tidak punya ayah, yang tidak punya ayah dan ibu aja, kalau Allah sudah berkehendak ya sudah. Siapa yang tidak punya ayah dan ibu? Nabi Adam. Masya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak ya Bunda, kun jadilah gitu ya. Makanya kalau saat itu Bunda Maryam juga berpuasa, istilahnya saum. Saumnya itu saum bicara. Jadi beliau tidak mau menjelaskan keadaannya yang seperti itu, biar nanti sang bayi aja yang menjelaskan kepada Bani Israel keadaannya gitu ya. Nah itu saum. Jadi kalau saum itu hanya aktivitas tertentu saja. Misalnya Bunda saya mau saum, tetapi masih makan dan minum, karena waktu itu saat Siti Maryam lapar gitu ya, Allah perintahkan untuk mengguncangkan batang kurma itu. Coba dalam keadaan lemah gitu, Allah meminta mengguncangkan. Mana mungkin kekuatan seseorang Bunda gitu yang lagi lemah seperti itu mengguncangkan pohon kurma yang begitu kokoh. Tetapi sudah, pokoknya mah kita mah apa yang diperintahkan Allah itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, kami melaksanakan. Bukan sami'na wa asyoina, kami mendengar tetapi loba alasan melaksanakannya gitu ya. Jangan begitu. Sebagai orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman mah kedah sami'na wa ata'na. Nah diguncangkan setiasa-tiasa, sebisa-bisanya aja mengguncangkan gitu, dan jatuhlah kurma-kurma dari kelopak mayangnya itu. Nah jadi itu saum. Saum hanya dipilih saja. Misalnya Bunda juga, saya mah pada saum mual nyabak HP 2 bulan biasa saja. Oke, tetiasa ternyepeng HP 2 sasi atau sasasi lah. Biasa tuh. Sehari aja nggak bisa cenanya. Masya Allah. Lupa juga pulang lagi. Sudah 20 km padahal itu teh ya. Itu teh sudah menjadi apa ya? Menjadi jati diri kedua gitu, atau memang jati diri kita sudah ada di dalam HP itu mah ya. Oke, sekarang mah gini. Bunda mau saum. Saum apa? Mau main TikTok sebulan. Biasa tuh. Bisa insyaallah ya. Jadi mau jojogedan kikiran sasasi, mau main TikTok, saya mah saum. Karena itu. Jadi wah itu nggak bisa juga katanya gitu ya. Oke. Saum main HP ya tetiasanya tuh main HP. Main TikTok tetiasa tuh main TikTok. Hei sayang, apa ini? Siapa ini? Nah, sekarang mah gini, saya mau saum, tidak mau melihat yang bukan hak saya. Biasa tuh. Biasanya insya Allah biasa eta mah. Jadi upami di HP ningali dia mani ganteng pisan, dia mani karena rasa tong ditingali nya.
Ya, jadi nah gitu ya, atau apapun gitu, misalnya ada tas branded baru, tong ditinggali ya, karena itu teh mengundang, masya Allah ini tas bagus banget, saya belum punya, ini yang model begini ya, talinya tipis, terus kulit, terus ada logonya ngejeblak gitu gede, aduh ini mana asa. Nah, itu kan bukan hak bunda, jadi jangan dilihat ya. Nanti soalnya yang pusing nanti siapa? Si ayah. Ayah iya tas 30 juta meni saya. Oh, lieur bila ada 30 juta bunda, kanggo seukur tas bunda unggul gitu ya. Nah, jadi maksudnya kalau itu apapun saum yang bunda niatkan, insya Allah kalau diniatkan karena Allah seperti yang dicontohkan Siti Maryam gitu ya, saum bicara seperti itu diperbolehkan, mangga gitu, dan itu menjadi amal soleh juga buat kita semuanya, buat bunda. Nah, perbedaan dengan asyam, asyam itu segala sesuatunya, juknisnya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya sudah diatur, harus begitu. Tiba masa sahurnya, tiba masa berbukanya, apa yang harus dilakukan saat kita berpuasa, itu tuh semuanya sudah diatur, dan aturan-aturan itu dicontohkan sama manusia juga yang saum teh, yang mencontohkan kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang mencontohkannya malaikat, pasti kita nggak bisa ngejar bagaimana kita cara berpuasa yang sesuai dengan yang diinginkan Allah supaya berhasil optimal menjadi orang yang bertakwa tadi sesuai tujuan saum itu. Tapi karena ini mah flesh and blood juga, terbuat dari darah dan daging juga, pasti kita juga bisa mengikuti tuntunan yang disyariatkan insya Allah. Dan saya yakin bunda, siapa yang masih punya utang dulu utang saumnya masih ada nggak? Udah beres ya, masya Allah. Ada yang mengkodoknya, ada yang apa bunda kalau bayar saum namanya? Fidyah ya, masya Allah. Jadi sekarang udah siap bener-bener. Nah, kesiapan itu bunda sering dengar marhaban. Jadi inilah orang-orang yang berhak untuk menyampaikan, untuk mendeklar marhaban ya Ramadan, marhaba ya Rahabu, sebuah kondisi kesiapan hati dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan kalau itu sudah dipegang, kata kerjanya menjadi tarhib. Tarhib Ramadan itu artinya orang-orang yang memiliki kelapangan hati, kebahagiaan dalam menyambut dan melaksanakan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan segala sesuatu ketentuannya gitu ya. Nah, kita itu di sini sedang tarhib Ramadan. Saya sedang mengingatkan diri sendiri bunda. Dan ini emut, ini kita ingat ya, ini kita sedang tarhib Ramadan. Saya belum tentu lebih siap dari bunda melaksanakan saum di bulan puasa di bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi saya mengingatkan diri sendiri, masya Allah, alhamdulillah. Makanya saya tuh bersyukur sama Allah dan berterima kasih sama Bunda Susan sama Teh Ireng untuk memberikan kesempatan ini dalam rangka saya mengingatkan diri sendiri. Jadi itu perbedaan antara saum dan asyam gitu ya. Nah, jadi kalau gitu mah tujuannya kan kita sudah tahu ya, supaya kita teh menjadi pribadi yang bertakwa. Keistimewaannya apa sih memang kalau bulan puasa itu? Satu-satunya ibadah yang ajib, yang luar biasa lah. Pasti saya juga yakin dan bunda teh sudah meyakini dan merasakan keistimewaan puasa itu. Tidak hanya puasa wajib ya, puasa-puasa sunnah pun pasti bunda melaksanakannya. Coba kalau bunda sudah mendapatkan hikmahnya, satu-satunya ibadah yang sekaligus bisa membersihkan kita dan dosa-dosa diampuni, puasa. Jadi upami bunda, dan saat kita diampuni, saat kita dalam keadaan bersih, kita mau nyungkeun apa aja sama Allah, sok ada percepatan dijabahnya doa. Dengan keyakinan itu, masya Allah. Saya mah ini ada cerita ya sebelum saya lanjutkan. Saya teh tahun 99
Oh, 91. Oh, berarti usia Kang Dani itu berapa ya? 91 udah mulai nyanyi gitu ya. Nah, bernyanyi itu, jadi saya bernyanyi mulai dari tahun 89-an sampai 91 itu saya punya kesempatan merekam lagu. Saya nggak bisa nyanyi, Bunda. Percaya nggak? Saya nggak bisa nyanyi. Tetapi kenapa atuh Kang Dani punya 8 album? Maksudnya 8 album tuh lagu-lagu yang direkam. Kenapa atuh Kang Dani punya 65 lagu yang direkam secara profesional kalau nggak bisa nyanyi? Pertanyaannya di situ. Kenapa? Ajib, itu mah kuasa Allah. Tadi aja ya Allah menghadirkan jabang bayi pada seorang wanita yang tidak disentuh pria bisa. Masa Allah tidak bisa membuat seseorang untuk bisa bernyanyi gitu. Mudah segalanya bagi Allah. Jadi saya setelah melihat, wah Kang Dani kan belajar nyanyi, tuh diajar nyanyi. Kenapa tuh Kang Dani itu suara tinggi itu dari mana? Karunia Allah. Masa nggak dilatih? Tuh dilatih. Saya kapungkur di alit dari kecil. Saya senang berenang, ngojay kalau bahasa Sunda. Ngojaynya di mana? Di Walungan. Saya orang Cianjur. Nuju alit saya lagi kecil saya di Cianjur. Ya, di Walungan Cianjur eta. Dan itu saya naik dulu ke karang yang tinggi gitu ya, di bawahnya air dan itu loncat gitu. Itu kelakuan saya lagi kecil, senangnya berenang. Tapi setelah kemudian pokoknya yang namanya air itu menjadi sangat akrab dengan saya, baik di kolam renang juga. Gak belajar berenang tapi bisa berenang. Tetelem heulanya pasti diajar teh guru. Nah ya, saya tenggelam teh di kolam kabupaten di Pendopo di Cianjur. Tetapi karena tenggelam itu dan diselamatkan sama Allah, saya jadi bisa berenang. Nah saat berenang itu saya teh suka menyelam terus teriak aja sekencang-kencangnya, wah gitu. Nah dari situlah suara tinggi saya berasal. Jadi saya resep gogorowokan, senang teriak-teriak di dalam air. Itu aja yang saya ingat ya. Jadi belajar nyanyi kumaha? Saya belajar nyanyi begini, saya ngelihat orang yang nyanyi. Suatu saat saya akan ada di panggung itu. Gak lama kemudian telami saya memang yang ada di panggung itu. Bagaimana aja caranya, entah melalui vokal grup dari SMA, entah melalui apapun, ada RW lah gitu ya, ada 17-an. Dari situlah mulai awal karir saya di dunia nyanyi. Dan itu ditekuni terus semua. Saya teh Masya Allah, jadi saya teh amat sangat takut sama Allah ya. Takutnya itu dibukakan hijab-hijab hikmah-hikmah dari ayat-ayat Allah yang disampaikan. Kemudian saya teh mengetahui Masya Allah ini teh hartosna iya, aduh astagfirullah saya gitu. Di kemudian hari saya tahu bahwa semua itu teh ya Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Yang menciptakan manusia, menjadikan manusia itu bisa berbicara, bisa mengatakan segala sesuatu, bisa menjelaskan segala sesuatu, terus termasuk di dalamnya bisa menyusun nada-nada di dalam mulutnya, terus kemudian melahirkan melodi yang disebut lagu gitu ya. Nah jadi semua itu teh membuat saya takut. Masya Allah, saya teh ya Allah, kalau penyanyi takut makan gorengan, Bunda tahu lah. Bunda tahu nggak? Wah itu mah penyanyi antara tuan gorengan ya, pernah dengar nggak itu? Saya mah cuek, karesepna gorengan malah ya, tarusin ke obik gorengan teh tuh di mobil ge aya gorengannya tadi disandakeun ke obik. Saya teh paling resep gorengan Bunda. Jadi itu kenapa enggak makan apa juga bebas, makan yang minyak, yang gorengan apa segala macam. Tetapi ada juga takutnya apa? Minum es. Kalau minum es mah saya itu dari kecil ya, itu mah nggak pernah minum es. Jadi maksud saya melahirkan semua itu tadi ada rekamannya adalah saya nggak bisa nyanyi, tetapi saya bisa merekam suara saya dan disukai sama orang. Alhamdulillah. Lagu apa? Bunda lagu ini dulu.
Derun nafas memacu di dalam ruang manusia. Oh, gelap melanda jiwa dan mereka terlena. Oh, begitu cepat dosa itu terbuat. Tiasa ngerekam lagu itu. Di kemudian hari saya tahu bahwa lagu itu teh lagu dakwah geningan. Lagu dakwah, tahunya dari mana? Oh, begitu cepat dosa itu terbuat. Di bagian akhir lagu itu, hai gadis malam, adakah terlintas tuh kembali pulang ke dunia yang hilang. Ngajak uih ke jalan anu langkung leres, tos atuh ayeuna segala rupi anu tos dipidamel teh eta teu aya kasayanana. Apa yang sudah saya suka lupa terus harus bahasa Indonesia. Apa semua yang dilakukan semua yang dilakukan, atau baca aja di sini ya, penerjemahannya ada, captionnya ada di sini. Semua yang dilakukan itu ya tidak ada baiknya. Yuk kita kembali mengajak bertobat gitu. Jadi sebanyak apapun dosa, Allah mah selalu mengingatkan, selalu membuka tangan rahmatnya itu untuk mengajak setiap orangnya kembali. Nah, itu teh saya merekam itu lagi bulan puasa. Artinya orang-orang teh kan kalau ini mah penyanyi secara umum, gua nggak bisa kalau nyanyi perut gua kosong sedang gitu. Sok cobi bunda nanti tanya sama siapapun kenal penyanyi atau ada anak bunda yang senang nyanyi gitu deh. Kamu kalau nyanyi perut kosong bisa nggak? Pasti jawabannya atuh masa gogorowokan lagi perut kosong gitu ya. Perut kosong masa harus teriak-teriak, harus nyanyi-nyanyi. Rata-rata tidak bisa. Tetapi itu dengan kasih sayang Allah, bahkan saya bisa merekam lagu hits itu di tahun 91 itu. Dan saya kebetulan itu bukan lagu, bukan ciptaan saya, ciptaan namanya Coki Batubara. Coki Batubara itu non muslim. Dan itu Maya saya lagi merekam gini kan di studio. Jadi ada sekat gini bunda, kalau studio itu di sana ruang operator, di sini ruang artisnya. Jep, itu mah nggak kedengaran apa-apa, memang kedap suara gitu ya. Nah saya teh bernyanyi di situ. Sebanyak saya bernyanyi begini gitu ya. Oh gadis malam, di sana teh si Bang Coki itu teh mandi nuju kieu. Dan itu teh kedengar dengan jelas di kuping saya di sini karena pakai ear monitor gini ya. Astagfirullahaladzim, saya tahu. Tapi saya nggak bisa kumanya dan non muslim. Apa yang dimakannya karesep saya bisa. Bihun goreng bakso gitu teh gini bunda. Ya, aduh eta. Kurang men, diulang lagi dulu bagian itunya ragain. San gimana ke operatornya? San gimana itu? Iya Kang, diulang lagi. Ya, ulang lagi, balik ke udah itu selesai. Menjelang akhir-akhir lagu tuh yang bagian refnya itu kan saya harus bernyanyi tinggi gitu. Belum habis itu siksaan dengan bihun gorengnya itu. Hadir lagi etama naon sih? Jam 2 siang bunda saya rekaman di billboard ya, di studio billboard sana teh. Apa yang di es campur, ada kelapa muda ya, ada alpukat, susu perpaduan manis dinginnya itu di dia gitu. Oke men, diulang ya. Saya nuju keroncongan, nuju tabu 2, gula darah lagi menurunnya bunda. Kedar rekaman ya, Masya Allah. Tetapi dengan pertolongan Allah, kasih sayang Allah, kekuasaan Allah, eta maya. Dan saya juga nggak kepikiran bahwa itu teh kekuasaan Allah pada waktu itu terjadi ya, pada waktu itu terjadi. Saya juga nggak mikir kemana-mana. Tetapi setelah itu semua terjadi, hikmahnya gitu.
Allahu Akbar. Dan Allah memberikan kesuksesan untuk lagu itu karena saya membawakan lagu itu gitu ya. Jadi saya dikenal di dunia musik. Orang yang gak bisa nyanyi itu dengan kasih sayang dan kekuasaan Allah bisa memasuki dunia rekaman, bisa menjadi artis penyanyi yang kata orang bagus suaranya gitu ya. Semua itu dari Allah. Jadi saya semakin takut, Masya Allah. Sampai sekarang, saya sudah 35 tahun, profesi saya masih penyanyi aktif. Saya masih suka nyanyi. Kalau tidak di masjid mah, saya juga tadi semoga Allah mengampuni melantunkan nada-nada nyanyi lagu-lagu. Kalau di luar nyanyi mah suka bawa alat musiknya gitu ya. Tapi ini mah ya supaya Bunda tahu bahwa oh ini mah penyanyi hayang memperbaiki diri gitu ya, bukan ustaz. Gitu maksud saya teh ya. Jadi upami aya kalepatan akhirnya mumpung menyambut bulan puasa hampuraeun gitu ya. Semoga Bunda juga dilapangkan hatinya. Jadi gitu. Sampai mana tadi kita tarhib tuah jadi ngalantur ke mana-mana. Tapi maksudnya teh yaitu saya ingin menyampaikan bahwa Allah itu begitu kuasanya, Allah itu begitu pengasih sama penyayangnya, dan menghadirkan dengan kasih sayangnya itu, dengan rahmatnya itu menghadirkan bulan puasa ini hadir. Saya yakin Bunda ada yang sudah, saya yakin udah 20 kali lebih lah puasa ya bulan Ramadan, udah 20 lebih, 30 lebih ya, pasti udah jago atau puasana ya. Saya yakin benar, segala sesuatu yang dilakukan lebih dari sekali pasti udah jago atuh. Kan ada peribahasa ala bisa karena biasa ya, orang Melayu pasti lebih paham ala bisa karena biasa. Jadi Bunda saya yakin udah jago atau puasanya gitu. Tetapi tahu nggak tujuan Allah memberikan puasa itu kepada kita gitu ya? Yuk kita sama-sama ketahui. Allah memberikan kita bulan puasa itu supaya kita mempunyai bekal yang cukup saat nanti kita menghadap Allah. Dan yang dibawa sama Allah teh bukan kerudung baru yang hijau itu ya, bukan gamis terbaru yang branded, yang bukan. Nanti mah kita mah cuma 2 helai kain, sama kalau Bunda pakai hijab ya 3 helai, berarti itu yang dibawa, dan iman dan amal soleh. Cuma itu yang dibawa ke hadapan Allah. Dalam rangka itu kasih sayang Allah mah orang teh dedehnya didinya teh orang teh nyahong. Saya tahu kalau kalian semua itu orang-orang pendosa yang kalau mengejar amal soleh salafus soleh kita pada zaman Rasul, pada zaman tabiin tabiin gak akan bisa ngejar amal soleh kita. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya tah ayeuna sok ini saya kasih bulan Ramadan, sudah berpuluh-puluh kali kalian berpuasa masih kira-kira. Karena apa? Karena kita masih dikasih umur sama Allah. Kesempatan itu manfaatkan Bunda. Yuk kita sama-sama manfaatkan untuk kita menjadi orang kaya. Orang kaya amal apa? Orang kaya amal soleh. Bulan puasa ini untuk memperbanyak amal soleh. Tidak hanya puasa. Bayangkan puasa itu satu-satunya ibadah yang durasi itu apa? Lama waktunya ya panjang, lama banget. Dan itu tuh sedang ibadah. Kalau membayangkan apa? Kalau misalnya zakat mah ngitung serot udah 1 detik meureun gitu nya. Gini, mau ibadah apa? Yang agak lama tawaf misalnya ya, 7 keliling itu palingan setengah jam aja selesai gitu. Sa'i mungkin setengah jam juga selesai saat ibadahnya. Tetapi bulan puasa di kita dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu kurang lebih berapa Bunda? 14 jam. 14 jaman lah ya. Katakanlah 14 jam. 14 jam itu sok ayeuna Bunda sholat 5 menit lah. Ya anu paling leket 10 menit. Eta ge tos cangkeul. Ieu juga telapak kaki teh tos mus 10 menit. Pokoknya mah cool deui we pokona mah supados enggalnya paling 5 menit sampai 10 menit sholat. Apa yang dilakukan sedang sholat? Kita berusaha khusyuk menghadapkan wajah, badan dan hati kita hanya kepada Allah. Nu diemut ku urang naon?
Yang diingat sama kita apa saat sholat? Setrika numpu. Si Ade udah punya jajan belum ya? Iya teh si Akang kemana aja belum pulang jam segini. Anak-anak belum soleh ya. Bunda masalah. Pan dia menuju tepan ya teh. Lagi sholat kita teh sedang menghadap Allah, masa ingat yang lain-lain begitu? Yang diingatnya kan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan semesta alam. Nah anu diamutna kunci di mana itu gas kompor geus dibaduman can nya. Baheula itu cai panas asana mah can dipindahkeun tina kate kana termos. Yang ngingetnya gitu-gitu ya. Duh Masya Allah. Nah sekarang mah itu yang 5 menit aja, yang 10 menit aja nu diemutna terus rupi-rupi, apalagi ini yang 14 jam Bunda. Sok seharusnya kita hanya menanamkan di dalam hati kita, di dalam segala perilaku kita 14 jam itu hanya untuk Allah, beribadah puasa. Jadi berbicara juga yang baik-baik ya. Ini mah gimana lagi saum tetapi nya kamarinya hote si etapan kerudung nanti anyar mani di ebreh kaditu kadieuna seolah-olah si eta mah boga kerudung teh pada urang mah kan ngan 3 kerudung teh eta deui si eta mah aya ratusan nya osok tara kitu nuju saum tara yakin eta mah di ditu di RW caket saya sok aya nu karar itu. Bunda mah saya yakin nggak pernah begitu gitu ya di ininya, nggak pernah Bunda mah ini ningali eta tingali tatangga geus anyar deui mobilna aya atuh tingali batur mah geus anyar deui mobil teh anyar deui sik aya ieu masih mio we tahun 83 angker gitu. Sok itu tara di sana mah suka ada yang begitu lagi puasa gitu ya, dan melihat segala rupi nu teu pararugu ngupingkeun segala rupi nu teu pararugu nyarios segala rupi nu teu pararugu lagi puasa. Pan itu teh mencederai gitu ya. Jadi laparnya kita teh nggak ada artinya Bunda kalau perilaku kita dalam beribadah masih gitu. Kan kita nggak mungkin lagi sholat gitu, aya nu tok gitu. Tujuh sholat, nggak mungkin gitu kan? Ya pasti, tapi ya ada ya di luar fikihnya dan segala macam ya itu kita nggak mungkin begitu kan gitu ya. Atau di anak bungsu kita sama pangais bungsu gitu ya pas awe hayo kakak atuh naon eta teh tong kitu adena gitu. Allah nggak akan begitu kan? Sok kita biasakan saat kita saum, saat kita puasa Bunda, yang kita lakukan kita sedang beribadah ini tuh sama Allah. Jadi jaga perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita, segala rupi yang ada pada diri kita hanya ditujukan pada Allah. Aya nu ngajak gelut gekeun. Saya lagi puasa, punten yang namanya kita sama-sama lagi puasa, yuk kita sempurnakan puasa kita. Dan itu teh dakwah. Jadi itu teh mohon hapunten ya. Paling gitu meureunna lawan bicara kita teman kita juga mengkewe lebaran urang ngagosip deui. Gitu oke atuh eta mah percuma hasil latihan angker wih Ramadan CFT gitu lagi. Enggak, jangan begitu. Jadi 14 jam itu kali 30 hari ya sok kita teh sebisa-bisa untuk apa? Itu bahwa kita teh sedang menghargai, sedang mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk membekali kita supaya cukup nanti saat kembali kepada Allah.
pengurus Majelis Taklim Asifah dan jamaahnya mengucapkan selamat